Oke guys, balik lagi bareng saya Lingkar Pratama di segmen Bincang Ruang Tengah, di tepatnya di RK Host ya guys, di RK Host Cafe. Dan kesempatan kali ini saya kedatangan seseorang yang lebih specifically dia adalah salah satu nasionalis ya menurut kita. Nasionalis karena beliau ini adalah salah satu senior saya juga di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Al-Udin Makassar. Saya sangat bersyukur sekali kehadiran beliau karena banyak hal yang harus saya perbincangkan tentang negara ini. Oke, kalau begitu kita sapa dulu senior saya yang paling ganteng pada malam hari ini ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik sekali. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik-baik. Mas Lingkar ya? Nama saya Lingkar Kak. Lingkar. Kayaknya beliau ini sudah lupa saya ini. Saya berarti adik-adiknya beliau kayaknya terlalu banyak jadi dia lupa saya gitu. Sekarang kesibukan apa Kak? Sekarang aktif di DPRD Provinsi sebagai tenaga ahli. Di DPRD Provinsi tenaga ahli. Iya. Di komisi berapa Kak? Di tepatnya fraksi Ya. Fraksi PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Tim ahli guys, bayangkan ini beliau adalah salah satu senior yang banyak memberikan adik-adiknya itu ilmu, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah berada di DPRD Provinsi sebagai tim ahli, dan kita akan bincang-bincang lebih banyak lah ya Kak ya. Siap. Udah sibuk jikin itu? Alhamdulillah. Nggak malam Sabtuan jika atau bagaimana? Sudah laporan sama istri. Sudah laporan nih. Kak, saya ini Kak, pertama-tama terima kasih Kak sudah hadir di kafe kami. Ya, saya sebut kami karena yang punya juga adalah salah satu juniornya Kakanda. Iya. Kakanda. Dan malam hari ini Kak, saya itu pengen bahas terkait dengan buku yang pernah Kakak tulis tuh. Iya. Itu pernah kan Kak Herman menulis salah satu problem ya Kak. Kalau menurut saya sih problem sengketa Pilkades. Nice. Nah itu sejatinya sih Kak, sekarang kan saya juga lagi kerja di salah satu lembaga independen pemerintahan yang berkaitan dengan hal-hal ya intinya ada sinkronnya lah Kak. Nah, berbicara tentang buku yang Kakak Herman keluarkan, ada sih saya sebenarnya beberapa pertanyaan sih Kak yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, menurut Kak Herman, problem dalam pemilihan kepala desa itu seperti apa Kak? Maksudnya dalam segi penjelasan undang-undangnya Kak mungkin atau apa begitu? Nah, mungkin Kak Herman bisa lebih jelaskan awal dulu lah. Seperti itu Kak. Silakan Kak. Mengenai pemilihan kepala desa, kita lihat sekarang bahwa animo orang untuk menjadi kepala desa itu sangat tinggi. Dulu, ya, betul Kak. Orang untuk jadi kepala desa itu hitung jari 1, 2, 3 orang yang mau. Betul. Karena dulu sasaran orang itu lebih banyak ingin menjadi sekdes. Ya. Dengan alasan bahwa jadi sekdes potensi untuk di PNS kan itu kuat. Nice, betul Kak. Sistematisnya seperti itu. Adanya dana desa membuat animonya orang untuk menjadi kepala desa itu sangat tinggi. Bahkan sekarang kalau dibandingkan, artinya bandingan anunya nih ya, antara pilkada dan pilkades itu harus diakui bahwa di pilkades itu money politiknya tinggi. Iya, betul Kak. Dan itu terjadi di beberapa desa yang ada bahkan di Sulawesi Selatan. Ada informasi dari teman-teman yang sempat maju bahkan jadi tim sukses itu mengatakan bahwa ternyata money politik di pilkades itu tinggi ya. Memang sih Kak, kalau kita lihat juga sih mau dibilang seksi juga setiap pilkades memang seksi sih Kak, karena memang ada tujuan-tujuan tertentu yang ya maksudnya feedback lah ya Kak. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, apalagi status desa, siapa yang nggak mau Kak? Iya sih. Nah kalau di lingkungan ini di lingkungan desa kita sebagai kepala desa, hormat semua guys, hormat semua pasti orang kan, kepala desa ini Pak Kades. Nah, terus yang menjadi ini sih Kak problem memang sih Kak. Menurut Kak Herman
problem urgently dalam pemilihan kepala desa itu seperti apa Kak? Maksudnya dari ruang lingkup, mulai dari undang-undangnya mungkin Kak. Ya. Nah, terus yang kedua adalah leading sektor yang menjadi apa ya, yang menjadi seharusnya untuk memperbaiki kapasitas demokrasi di desa. Nah, seperti apa kira-kira Kak? Makanya dalam penulisan buku saya mengenai sengketa pilkades itu kan saya sarankan untuk penyelesaian sengketa pilkadesnya itu diberikan ke yudikatif. Oh, berarti problem yang paling urgent adalah kalau seumpama ada konflik. Sebenarnya banyak sih di dalam undang-undang desa itu yang perlu direvisi, perlu diperbaiki. Tapi ada beberapa hal yang saya tulis dalam buku itu yang perlu mengenai penyelesaian sengketa pilkades, mengenai penyelenggaraan pilkades dan pengawasan pilkades. Oh iya, betul Kak. Iya. Untuk itu problem urgent ya Kak ya? Iya, problem urgent. untuk saat ini ya. Untuk saat yang saya tulis di buku ya, saya temukan ada 3 hal yang menurut saya perlu untuk perbaikan. Mulai dari penyelesaian sengketa pilkadesnya, karena saat ini kan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkades itu kan bupati. Iya. Iya, semua kembali ke bersama pemerintah. Bahwa bupati kan itu kan jabatan politik dan penuh dengan kepentingan politik. Makanya saya sarankan bahwa sebaiknya untuk penyelesaian sengketa pilkades itu diserahkanlah ke lembaga yudikatif. Dia di bawah naungan dari pengadilan negeri. Dia pengadilan khusus. Ada pengadilan khusus. Oh, kayak peradilan pemilu desa. Bukan. Pemilu desa. Enggak, maksudnya kayak peradilan desa begitu. Iya, ada pengadilan desa dan hakimnya itu sifatnya ad hoc. Sebelum saya menulis buku sengketa pilkades kan saya sempat diskusi beberapa hakim tata usaha negara. Dia sangat merespon bahwa kami siap untuk menyelesaikan sengketa pilkades di pengadilan tata usaha negara dengan catatan kami diberikan kewenangan oleh undang-undang. Kan saat ini kan mereka tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Karena memang betul kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di setiap kepala desa itu larinya ke pemerintah setempat ya, pemerintah kabupaten ya Kak. Dalam hal ini Kadis PMD sebagai pelaksana maksudnya sebagai acuan. Kalau di undang-undang itu finalnya barang itu ada di bupati. Jadi bupati yang menentukan apakah ini pilkades diulang atau dimenangkan oleh A atau B. Berarti memang agak ribet juga sih ya. Iya. Dalam artian contohnya kayak gini nih. Terkhusus di lingkungan apalagi desa ya Kak ya. Desa itu mempunyai karakter khusus sih sebenarnya Kak. Setiap desa itu kan beda-beda karakter orangnya Kak. Beda. Nah, kalau kita contoh di Sulawesi Selatan ini pemilihan kepala desa kalau terjadi konflik atau terjadi salah satu paslon yang tidak menang, itu masanya biasa sampai langsung tuh. Iya betul Kak. Yang baru-baru viral kan yang di kejadian di Jeneponto itu. Oh iya, saya enggak sempat ikuti sih Kak yang di Jeneponto. Pernah itu waktu berapa bulan yang lalu ya kalau tidak salah ada terjadi sengketa pilkades dan ada salah satu calon yang tidak menerima hasil dari hasil pemilihan tersebut. Bahkan rumah beda itu dirusak ya. Nah itu dia Kak, maksudnya itu, culture. Itu salah satu dampak ya. Iya. Banyak lagi yang lain. Makanya Kak saya bilang memang desa ini apa ya Kak? Salah satu bentuk birokrasi yang dibentuk, namun dalam pencapaian atau untuk mencapai demokrasi di desa tersebut itu masih kurang, masih banyak istilahnya momen-momen, bukan momen sih Kak, masih banyak memang perlu harmonisasi perundang-undangan yang betul-betul menjaga demokrasi setiap pemilihan kepala desa. Iya. Nah, contohnya memang saya tertarik sih Kak. Saya jujur bekerja di salah satu instansi lembaga pemerintah yang menaungi tentang hal-hal politik Kak. Dan dari wacana-wacana yang ini, wacana-wacana yang beredar memang bukan sengketa, pemilihan kepala desa nanti ke depan akan ada lembaga yang mengawasi. Dan lembaga independen. Lembaga independen yang mengawasi dan menyelenggarakan. Makanya di saran buku saya itu sebaiknya untuk penyelenggaraan pilkades itu dilaksanakan oleh KPU dan untuk pengawasannya di Bawaslu. Minta tolong ini akan menjadi salah satu poin penting pembahasan di tingkat atas ya. Mohon menjadi saran agar pemilihan kepala desa itu diawasi oleh lembaga-lembaga tersebut. Ya, begitu ya. Itu sih harapannya tuh. Itu harapannya. Berarti harapannya jangan harapan ke ini ya Kak, harapannya langsung harapan ke pusat. Tapi apakah menurut Kak Kanda sendiri perlukah kita menjaga demokrasi di
desa Kak? Oh, sangat perlu. Kenapa Kak? Karena kan bisa dikatakan bahwa desa itu, apabila desa yang ada di Indonesia itu baik, maka yang di pusat juga bakalan, artinya miniatur dari Indonesia sebenarnya kan ada di desa. Iya, kayak lagunya One Pulse Kak, Dik? Iya. Ya, desa ada kayak gitu. Makanya kita harus perbaiki desa dulu, terutama Iya. mengenai demokrasinya. Artinya kita tidak bisa perbaiki langsung Betul. semuanya, ya step by step lah, dari penyelenggaranya, pengawasannya, apa namanya ini, penyelesaian sakitanya, Iya. baru kita bicara infrastruktur dan lain-lain. Kan Betul sebenarnya Kak. banyak hal yang perlu diperbaiki. Karena memang sebenarnya Kak, berbicara tentang demokrasi sih ya Kak. Saya rasa kalau berbicara demokrasi atau menjaga hak pilih di pilkada dan pemilu itu sudah universal sih sebenarnya Iya, Kak. Dan iya. memang isu pemilihan kepala desa ini dari tahun ke tahun itu selalu menjadi hal-hal yang sangat urgently Kak. Sangat seksi. Ya, sangat seksi. Ya itu tadi seperti yang kita bahas, menjadi seorang kepala desa ada nilai tersendiri lah bagi paslon tersebut ya kalau Iya, jadi kepala desa di desanya. Terus model nepotisme Kak. Model nepotisme itu sekarang selain menjaga itu banyak juga kan Kak di desa kan? Ya, bukan saja di desa tuh. Ya, saya nggak tahu Tingkatan desa yang mana. bupati, Ya, bahkan kita gubernur nggak tahu kan desa itu yang mana hal sih, yang Kak. berkaitan Ya. dengan nepotisme itu kan sering terjadi. Betul Kak. Makanya sih memang sih Kak, kalau kita lihat-lihat undang-undang desa memang itu mulai dari syarat, terus sistem pemilihannya itu memang diatur oleh desa tersebut. Dalam hal ini kan legislatif dari setiap pemerintahan desa kan ada BPD. BPD menjadi KPU-nya begitu Kak, penyelenggaranya. Masuk Iya. masalah anggaran apa dan segala macam. Nah, itu kan tadi sudah ada dua Kak. Pertama problem dan yang ketiga adalah Kak Herman sendiri memberikan penyelesaian konflik ya menurut Kak Herman. Jadi Kak Herman harusnya ada lembaga independen yang menaungi ya Kak ya. Iya, harus ada lembaga, harus ada desa. Harus ada pengadilan. Ada yang pengadilan untuk yang menyelesaikan pengadilan sengketa khusus ya pilkada. Kak ya. Iya Pengadilan betul. khusus. Supaya ini barang tidak kayak amburadul gitu ya Kak. Maksudnya Iya, artinya harapan kita kan bersama untuk tidak dipolitisasi lah dalam iya, hal betul. penyelesaian sengketa Betul. pilkada. Karena Harus memang ini diakui bukan rahasia umum. atas nama rakyat ya Kak ya. Iya. Atas nama Contoh rakyat. kecil lah, kalau Iya. kayak Bapak maju, saya maju, dan bupati yang berpihak ke saya, otomatis bupati itu memilih Bapak tuh. Iya. Betul, Itu kan betul sih, bukan Kak. menjadi rahasia umum lagi tuh. Betul Kak. Betul. Itu artinya kita berharap adanya pengadilan desa itu meminimalisir lah kecurangan yang terjadi di pilkada. Iya. Betul. Baik itu diawasi juga oleh KPU dan pengawasannya oleh Bawaslu tuh, penyelenggaranya maksudnya di KPU. Tapi satu sih lagi Kak, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, menurut Kak Herman sendiri nih ya, tepatkah undang-undang desa tersebut atau harus ada direvisi? Paling tidak kasih saya satu Kak penjelasan mengapa harus direvisi, mengapa begitu? Kalau saya untuk undang-undang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, apakah perlu direvisi atau tidak? Kalau Iya. saya bilang bahwa sangat perlu direvisi. Salah satunya itu ayat Iya. di pasal 37. Pasal 37. Tepatnya di ayat kelima itu yang tadi mengenai sengketa pilkada. Oh itu di situ masih Di sama-sama situ. deh Kak ya? Iya. Oh iya. Itu penyelesaiannya kan bahasanya situ kan bahwa apabila terjadi sengketa pilkades diberikan kewenangan kepada bupati untuk menyelesaikan. Kita ketahui bersama kan ini bupati jabatan politik toh, itu direvisi. Itu juga berkaitan dengan penyelenggaraannya direvisi dan diberikan kewenangan kepada KPU ataupun dan Bawaslu. dan Bawaslu sebagai pengawas. Iya. Akhirnya Bawaslu dan KPU kan mempunyai apa namanya? Mempunyai kekuatan, artinya mempunyai legalitas Iya, untuk betul Kak. sebagai Betul, Kak. penyelenggara dan pengawasan. Ya emang sih sekarang Bawaslu dan KPU dia kan penyelenggara secara teknisnya itu lebih kepada legislatif, pilkada dan pilpres. Karena Kalau kan memang pilkada lewat. sangat sensitif karena kan dia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya betul Kak Iya, betul. karena Apalagi kalter-kalternya, itu tadi yang kita bahas gitu kayak yang masalah Jeneponto kan itu parah itu, Kak. Pilpres saja yang hubungan kita dengan sangat jauh Iya. antara kita dengan calon presiden. Betul. Ini kan kalau kepala desa kan jelek lagi, artinya kita sering ketemu, Iya, sering betul. berkomunikasi dan lain-lain kan dampak
anunya impactnya ya baku dekat-dekat di rumah istilahnya kak. Iya. Tapi kak, jujur ini kak, ini plesetan sedikit nih. Apakah Kak Herman pengen maju jadi kepala desa kak? Untuk saat ini kayaknya cukup Gimana bisa kak? menjadi. Maksudnya apakah kakak yang istilahnya gini nih, yang meneliti tentang desa, ada rencana nggak mau jadi kepala desa kira-kira? Belum sih, cukup di luar saya memberikan masukan. Begitu kak. Tim sukses dong berarti kak? Bukan dalam arti terutama ini yang berkaitan mengenai undang-undang desa toh. Oke. Kita berikan masukan ini kan kalau mengenai kan masih banyak sih. Kita cukup di luar saya lah. Cukup di luar ya kak ya. Dalam artian kita memantau, karena jujur nih, kalau dari mendengar pembicaraan Kak Herman sendiri, saya rasa Kak Herman ini adalah salah satu bisa dikategorikan sebagai pejuang demokrasi, tapi dalam konteks wilayah pemilihan kepala desa. Kita kan main-main kecil saya. Siap. Main-main kecil tapi juga itu kak. Nah itu dia sih kak yang menjadi problem ya pembahasan kita. Terus dari dua pertanyaan tadi, pertanyaan inti pembahasan kita di kali ini kak. Selanjutnya adalah harapan nih kak. Harapan yang Kak Herman pengen selain undang-undang itu direvisi, mungkin ada harapan bagi masyarakat terkhusus di desa ataupun calon kepala desa gitu. Ada nggak kak kira-kira? Tujuan saya untuk buat buku sengketa pilkades itu kan sebenarnya untuk lebih ke mensosialisasikan undang-undang desa. Harus diakui bahwa ada sebagian kepala desa, perangkat desa, bahkan masyarakat desa itu yang belum paham. Oh ternyata ada peraturan yang mengatur mengenai desa. Oh iya betul, makanya sering banyak terjadi monetisasi kak. Adanya kayak ruang diskusi kayak begini, podcast begini kan untuk memberikan untuk mensosialisasikan lah. Oke. Terutama undang-undang desa sih. Oke sih, paham. Akhirnya kalau masyarakat banyak tahu mengenai undang-undang desa kan masyarakat juga bisa berbicara mengenai desa. Oh sebaiknya undang-undang ini ke segini gini. Betul. Karena kalau kita lihat juga sih sosialisasinya tidak terlalu ini ya kak ya. Iya. Tidak undang-undang desanya segelintir Sebenarnya orang kalau lah. kita bicara lebih dalam lagi mengenai undang-undang desa, kalau kita lihat sejarahnya ternyata ini undang-undang desa ini sangat dipaksakan lainnya undang-undang desa karena adanya kepentingan politik dulu waktu pilpres. Ya. Pertama, karena kan ada beberapa partai politik yang ingin yang ingin menampilkan diri agar menjadi pahlawan sehingga Pahlawan bagi desa. Ya, akhirnya bahwa ada sebagian partai politik itu. Tetapi kan akhirnya sama lainnya, juga. Iya betul. Pas pelaksanaan implementasinya di desa kacau. Oh iya, I see. Maksudnya ini pembahasan kita lebih spesifik kepada mensosialisasikan mungkin ya kak ya, mensosialisasikan. Dan kawan-kawan kalau ada yang pengen menjadi seorang menjadi seorang yang paham tentang desa, Kak Herman ini punya buku. Nanti bisa langsung kabarin beliau aja untuk lihat bukunya. Judulnya apa kak? Sengketa Pilkades. Sengketa Pilkades. Itu dibuat di Jogja. Iya, Maksudnya di Jogja. inspirasinya kakak ini. Sebenarnya ini buku Sengketa Pilkades ini buku tesis saya S2 di UII Yogyakarta. Saya kan dibimbing langsung oleh Prof. Nikmatul Huda. Dia kan pakar hukum tata negara, memberikan masukan mengenai saya bicara mengenai sengketa pilkades. Gimana Prof? Dia sangat merespon baik bahwa ini tesis jangan sekedar mentoknya di kampus tok. Iya. Sebaiknya disosialisasikan ke masyarakat. Iya. Bentuk buku karena menurutnya ini ada hal-hal yang perlu terutama mengenai sengketa pilkades. Betul. Memang kita ketahui kak. Perlu untuk diketahui oleh masyarakat toh. Kalau menjadi kalau seumpama ada konflik dalam suatu desa itu kan biasa orang-orang tidak tahu bagaimana sih sebenarnya cara menyelesaikannya gitu kan. Nah, berarti dengan adanya buku-buku ini dengan adanya menambah wawasan lah kak ya. Ya, memberikan informasi betul. Kita harus berterima kasih kepada Kakak Herman dengan buku Sengketa Pilkadanya. Dan sengketa pilkades guys. Sorry. Ini grogi sebenarnya berbicara dengan senior saya karena maksudnya ini kayak gimana ya? Di mana-mana kan zaman dulu kita selalu kak kita mau kajian kak ini. Kalau sekarang saya ngobrol langsung tuh kayak merasa kayak gimana gitu. Oke kak, terakhir mungkin closing statement sebelum kita tutup. Closing statement buat
viewers Bincang Ruang Tengah RK Host tentang demokrasi pemilihan kepala desa. Yang berkaitan dengan pilkades. Ya, dengan pilkades. Apa mungkin harapannya, mungkin leadernya atau apa begitu? Kalau harapannya ya kembali ke situ yang kita bahas dari awal tadi mengenai penyelesaian sengketa sebaiknya diselesaikan oleh lembaga yudikatif. Amin. Amin. Penyelenggara pilkades diselenggarakan oleh KPU dan untuk pengawasannya diberikan ke Amin. Bawaslu. Semoga itu closing statement dan hopeless ya kayak maksudnya harapan kita ke depannya untuk betul-betul Indonesia menjadi negara yang betul-betul demokrasi mungkin ya Kak ya. Dengan adanya hal-hal seperti itu, kita yakin dan kita harus bangga menjadi seorang warga negara Indonesia. Hanya saja dalam hal-hal yang seperti ini kita harus memperbaiki dan melihat secara detail apa yang perlu kita perbaiki untuk menjaga demokrasi kita. Siap. Guys, sebelum ini jangan lupa juga mampir ke channelnya Kakak Herman kalau ada teman-teman pengen lihat masalah-masalah terkait hukum, terkait masalah undang-undang, silakan datang ke channel Herman Baba. Nanti linknya akan kita sebar di deskripsi ya guys. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan tentunya terima kasih teman-teman RK Host Bincang Ruang Tengah, terkhusus di segmen Bincang Ruang Tengah masih tetap setia dengan saya yang tidak bosan-bosan dan yang punya juga RK karena nanti dia akan punya segmen tersendiri guys. Nanti Kakak Haider akan punya segmen tersendiri. Dan jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan tentunya support kami ya. Di kolom komentar ada yang kurang silakan. Atau teman-teman pengen minta kami bahas sesuatu langsung aja di komen. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.